Selamat pagi untuk Bapak dan Ibu klien. Selamat pagi. Selamat pagi. Eh, Gimana kabarnya? Sehat kan ya? Clara sehat. Sehat, sehat. Jadi mohon maaf ya mengganggu untuk liburan akhir tahunnya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas melanjutkan dari meeting sebelumnya. Jadi untuk sebelumnya kan kita udah bahas tentang tema dan konsep, yaitu dari Bapak dan Ibu klien minta untuk tema modern dan digabungkan dengan tema Mediterranean. Nah, jadi untuk luas townhouse ini, untuk luas lahan itu 120 meter persegi dengan luas bangunan 168 meter persegi, itu digabung dengan layout satu dan lantai 2. Luas teras 19 meter persegi, untuk luas pool atau kolam renang itu 10 meter persegi, untuk luas taman 12,8 meter persegi, dan untuk luas parkiran itu 15,7 meter persegi. Jadi yang untuk pertama kita akan bahas untuk layout lantai satu dulu. Nah, jadi untuk area depan ini ada carport dan ada garden. Nah, bisa dilihat di sini. Dan habis setelah itu ada eh, untuk entrance ini ada di sini. Terus untuk masuk itu ke kitchen area, baru masuk itu ada kitchen area dan area dining room. Kemudian setelah itu di sini ada living room, dan kemudian setelah itu ada teras, dan untuk yang di belakang itu ada kolam renang. Eh, Mungkin bisa lanjut ke lantai 2. Nah, untuk layout lantai 2 di sini, eh, untuk ruang itu ada 2 master bedroom dan dilengkapi dengan bedroom di masing-masing master bedroomnya, dan ada juga fasilitas untuk dressing room. Dan untuk di sisi utara dan selatan itu ada masing-masing balkon. Mungkin bisa lanjut ke untuk 3D rendernya. Bisa diperbesar. Di sini bisa dilihat untuk fasad fasad depannya. Di sini ini menggunakan tema dari sebelumnya sudah dibahas, itu yaitu modern dan Mediterranean. Bisa dilihat dari bentuk atap ini yang segitiga, dan dari penggunaan material itu seperti batu alam, konkrit, dan dari lengkungan-lengkungan kusen ini untuk desain Mediterraneannya. Mungkin bisa dilanjut. Bisa bawah. Nah, di sini untuk di selanjutnya ini bisa dilihat untuk area depannya ini menggunakan tanaman eh, tanaman vegetasi untuk pembatas dari masing-masing layout, itu menggunakan tanaman kalau nggak salah itu namanya eh, boxwood atau eh, sorry, maksudnya tanaman boxus atau boxwood. Dan di sini juga ada tanaman atau vegetasi ketapang kencana sebagai tanaman perindang dan sebagai penyerap dari panas. Mungkin bisa dilanjut.
Nah, langsung ke interior, mungkin bisa langsung ke interior aja. Nah, untuk di interior ini untuk material dan penggunaan furnitur itu lebih lebih dominan itu menggunakan dari material kayu jati, dan untuk lantai itu menggunakan semen polis dan teraso. Next. Oh, this one. Nah, bisa dilihat di sini penggunaan untuk lantai itu menggunakan semen polis, dan di sini ya, di sini ada sekat juga, ada sekat untuk membatasi area privasi dari living room dan juga dining area. Di sini juga bisa dilihat untuk penutup di belakang ini berupa toilet dan ada eh, gudang penyimpanan untuk menggunakan area yang mati di bawah tangga ini. Nah, untuk selanjutnya ini bisa dilihat dari kitchen area itu bisa dilihat untuk eh, ada beberapa kabinet yang terdiri dari 6 kabinet dan juga menggunakan top table finishing granite tiles. Nah, lanjut ke living room atau living area ini bisa dilihat dari living room ini uh, menggunakan elevasi yang lebih rendah daripada titik nol pada teras tadi. Nah, bisa dilihat untuk aksen tadi itu menggunakan aksen lengkung dengan dilengkapi dengan shelf untuk TV dan beberapa kabinet untuk menaruh buku ataupun barang-barang yang lain. Dan untuk selanjutnya beberapa foto untuk area yang kosong agar tidak terlalu monoton, bisa ditambahkan dengan foto-foto bingkai dan sejenisnya. Dan di sana bisa dilihat ada view untuk pool atau kolam renang. Nah, lanjut ke untuk lantai 2 itu di sini ada master bedroom. Nah, untuk menggunakan material semen polis dan konkrit, dan juga itu ada beberapa menggunakan seperti dipan, lounge, dan kusen itu menggunakan material kayu jati solid. Di sini juga menggunakan untuk wardrobe-nya menggunakan aksen lengkung itu yang terinspirasi dari konsep Mediterranean dan disertai dengan batu alam, dan juga di finishing menggunakan lighting dari LED strip untuk menambah kesan elegan. Ini juga dilengkapi dengan laci kecil atau rak itu untuk bisa digunakan untuk menaruh barang-barang seperti buku atau vas bunga. Di sini untuk TV kabinetnya bisa dilihat di sini ada beberapa rak ambalan untuk menaruh seperti aksesoris, dan juga dilengkapi oleh shelf ini untuk eh, menjadi laci untuk menaruh buku ataupun sejenisnya, dan juga di sini dilengkapi dengan meja kerja dan juga rak
laci pada meja kerja. Mungkin bisa dilanjut. Lanjut untuk area bathroom. Untuk area bathroom ini menggunakan eh, wastafel tutup tipe L562D. Untuk klosetnya itu menggunakan tutu tipe CW638J, dan untuk shower tutu ini menggunakan tipe TX493 SRS. Dan untuk di area basah itu menggunakan keramik KitKat berwarna silver, dan juga itu diberi sedikit lubang untuk menaruh seperti sampo, sabun, dan sejenisnya. Untuk top table ini juga menggunakan dari finishing terrazzo berwarna putih. Eh, nah, lanjut ke yang terakhir itu ada area pool atau kolam renang. Di sini bisa dilihat didominasi oleh vegetasi yang lumayan rimbun itu, agar tidak, selain untuk perindang dan untuk penyejuk, juga supaya tidak terkesan monoton warnanya itu putih ataupun abu. Nah, di sini juga dilengkapi dengan shower dan tempat duduk bersantai. Mungkin sekian apa dari Bapak dan Ibu klien, ada pertanyaan terkait dari desain ini? Mungkin saya mau nanya ya, mungkin untuk di bagian tampak depan itu kan saya lihat ada bukaan jendela yang cukup besar ya. Itu tuh apa nggak mengganggu privasi sama pencahayaan ya? Baik, saya selaku arsitek di sini, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Untuk bukaan pada jendela di depan tuh ada space 1,5 meter. Jadi dari luar tidak kelihatan, juga terdapat ada tirai yang menutupi dari dalam. Oh gitu ya. Oh iya deh. Mungkin dari saya, apakah bukaan di kamar utama itu cukup ya untuk memadai pencahayaan alaminya? Izin menjawab untuk pencahayaan pada kamar utama ini, bisa dilihat di sana ada terdapat bukaan lebar itu, dan itu sudah bisa dipastikan untuk mendapatkan pencahayaan yang lebih maksimal. Dan kalaupun ada cahaya yang berlebih, itu bisa ditutup dengan tirai atau gardan. Mungkin sekian. Oke, oke. Saya mau nanya lagi, kalau untuk ini kan saya lihat bangunannya tuh satu sama lainnya agak mepet ya. Apakah air hujannya tuh nggak bakal rembes atau bocor gitu ya ke tetangga? Baik, isi menjawab Bu. Untuk air hujannya itu enggak ya Bu ya. Soalnya itu udah ada celah antara bangunan satu dengan yang lainnya. Sebesar 50 cm, jadi nggak mungkin rembes atau bocor, Bu. Oke oke oke. Mungkin dari saya deh, eh, mungkin bisa ke dining roomnya itu bisa nggak kayak batas satu partisi antara dining room sama living roomnya itu diganti pakai partisi miring gitu. Oh, kalau itu kan berdasarkan apa namanya, opsional ya. Jelas kalau emang itu kemauan dari Bapak sih sangat bisa. Nanti mungkin kami akan
pihak dari selaku dari arsitek akan merevisinya. Apa ada lagi tambahan? Mungkin untuk di partisinya itu bisa diganti ya. Oh, oke Pak. Nanti kita akan eh, eh, coba rubah dari desain ini. Oke, oke. Saya mau nanya lagi terkait lantainya itu tuh di bagian tangga itu pakai terrazzo ya. Apa di bagian lantai utama yang di bawah ini bisa disamain aja pakai terrazzo ya supaya kayak seragam gitu kelihatannya. Baik, izin menjawab Bu. Bisa nanti dari segi perawatannya mungkin sangat tinggi dan juga dari anggaran biayanya itu memerlukan biaya yang sangat tinggi juga Bu. Oh gitu ya. Ya udah kalau gitu biarin aja deh pakai semen polis yang sekarang. Mungkin bisa dilihat di lantai 2 ya. Nah, untuk di lantai 2 ini, apakah bisa ya untuk di toilet itu dijadikan satu aja untuk 2 kamar. Jadi di kamar utama itu bisa dibuat lebih besar lagi space-nya. Oh, kalau itu bisa, tapi untuk desain yang pertama ini, kenapa kami buatkan setiap master bedroom itu satu toilet? Karena di sini, menurut kami ini, untuk master bedroom ini sudah cukup besar dan dari segi sirkulasi sudah sangat layak. Nah, jadi untuk di sini mungkin kalau emang dari Bapak ingin menambah atau memperluas dari bedroom ini bisa di nanti di untuk master bedroomnya bisa diperluas dan untuk toilet ini mungkin bisa dijadikan untuk publik untuk di luar ditempatkan di luar dari area bedroom. Oke, boleh lah. Apa ada gini pertanyaan lagi atau ada yang eh, ditambahkan? Mungkin saya lagi sekali ya, mungkin bisa ditayangkan ya di bagian poolnya itu yang di 3D rendernya itu ya. Itu saya lihat di bagian showernya itu agak terbuka ya, mungkin bisa ditambahin penutup gitu ya supaya lebih privasi gitu. Baik, mungkin nanti dari kami selaku arsitek bisa menambahkan kaca buram atau frosted glass ya Bu ya. Oh berarti itu langsung dipasang di sekitar kolamnya itu ya, di sekitar showernya itu ya. Iya Ibu. Oke deh, boleh. Mungkin agak tinggi ya supaya nggak kelihatan sama tetangga. Oh ya Bu bisa diatur. Nanti mungkin bisa ditambahkan dengan eh, untuk menaruh rak ambalan untuk menaruh handuk barangkali kalau Ibu ingin. Mungkin dari untuk pertemuan kali ini, untuk meeting kali ini cukup sekian karena mungkin akan kami dari pihak arsitek akan merevisi di pertemuan di minggu ketiga dan akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat tahun baru. Eh, Terima kasih ya untuk Bapak dan Ibu sudah menyempatkan untuk meeting yang kedua ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kan?